Salam bersama Yudi Setiawan dalam Suara 10. Saya disebut juga L1 dalam video ini tanggal 20 Maret 2021 pukul setengah 9 malam saya membuatnya. Saya akan membahas mengenai lanjutan dari sebuah pemikiran mengenai ya bagaimana seorang mencuci piring untuk menghasilkan piring yang bersih. Bisakah kita sebagai manusia mendapatkan pelayanan yang terbaik dari seorang cuci piring contohnya? Saya pernah membahas dalam video sebelumnya, bahkan kita akan sulit mendapatkan piring yang bersih jika kita ada di dunia yang kondisinya dan sistemnya seperti ini. Bahkan hal-hal kecil lainnya lah. Jadi saya akan melanjutkan secara mendasar, yaitu bagaimana kita mendapatkan yang terbaik, bukan hanya piring yang terbersih, maksudnya piring yang terbaik yang dicuci dengan baik, maksudnya hal-hal lain, pakaian yang terbaik, pemotong rambut yang terbaik, mungkin perawatan dokter gigi terbaik dan yang lainnya, semuanya. Jadi pertanyaan yang mendasar ya seperti ini: kita akan bisa bertahan hidup dengan baik jika dilayani oleh yang terbaik. Jadi sekarang apakah kita ada akses untuk mendapatkan yang terbaik jika kondisi kehidupan seperti ini? Manusia ingin mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain. Jadi yang ada adalah saling menghancurkan satu sama lain. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah untuk mendapatkan yang terbaik adalah hal yang utopis atau hal yang menghayal? Itu akan saya bahas. Ya, pertama, apakah itu hal yang terbaik? Hal yang terbaik adalah, ya banyak ilmuwan mengatakan, ya terbaik itu relatif dan setiap zaman itu berubah pandangannya mengenai yang terbaik. Oke, silakan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa yang terbaik itu adalah berasal dari ketulusan hati, dari kejujuran dan keinginan untuk memberikan yang terbaik? Itulah yang terbaik. Seorang cuci piring, walaupun dia belum menemukan deterjen terbaik, belum menemukan metode terbaik untuk mencuci piring, tetapi dia sudah punya niat dalam hatinya untuk mempersiapkan yang terbersih. Maksudnya untuk mencuci yang terbersih yang dia bisa lakukan dan bisa dia berikan. Itulah persembahan. Dan ini berbicara tentang hal yang suci. Bahkan sedikit, saya sangat sedikit melihat, ya hampir tidak pernah saya melihat di kehidupan kondisi yang seperti ini. Bahkan bisa jadi saya baru menghayalkannya. Tidak hanya seorang pencuci piring yang menyajikan sesuatu yang terbaik, tapi semua hal. Jadi apa itu yang terbaik? Tadi saya sudah definisikan dari awalnya, dari hatinya dahulu. Jika hatinya sudah berniat untuk memberikan terbaik, maka itulah yang terbaik di waktu itu, di tempat itu. Dan kini ya intinya menginginkan terbaik itu adalah pasti berisi dengan perjuangan ya, bukan sekedar hayalan atau omongan, tapi usaha dan perjuangan. Lalu pertanyaannya, apakah memikirkan yang terbaik itu adalah hal yang wajib? Ya, wajib. Apakah mendapatkan yang terbaik itu adalah hak atau sebuah hayalan? Itu adalah hak. Karena jika kita tidak mendapatkan yang terbaik, ya kita mendapatkan yang kurang baik atau yang buruk malahan. Dan itu akan merugikan kita dan merusak tentunya. Lalu setelah mendapatkan definisi yang terbaik itu dimulai dari hatinya atau keinginannya untuk memberikan yang terbaik, lalu apakah hal yang terbaik itu bisa kita capai? Setiap zaman menganggap dirinya sudah ada beberapa orang di setiap zaman yang sudah mencapai yang terbaik. Contoh raja-raja, para penguasa, orang-orang kaya, mereka menganggap dirinya sudah mencapai yang terbaik. Oh, tentu kalian sangat berpikir picik dan gagal untuk mencapai yang terbaik. Bahkan saya bisa mengatakan tukang cuci piring pun jika berhadapan dengan seorang penguasa lalim, dia tidak akan rela mencuci piring dengan bersih. Mungkin dia ludahi dulu piringnya,
dilap sedikit supaya agak mengkilat, tapi itu sari ludah si pencuci piring. Lalu diberikanlah kepada si penguasa atau si orang kaya itu. Apakah si orang kaya itu mendapatkan yang terbaik? Tidak. Dia mendapatkan sebuah kutukan dari ludah yang menempel di piring dia oleh seorang pencuci piring dan yang lainnya bahkan. Lalu yang terbaik ini apakah bisa didapatkan? Saya berani mengatakan bahwa hanya dari kesucian, hanya dari kebenaran, dari ajaran iman yang benar, hati manusia mau memberikan hal yang terbaik untuk orang lain dan juga untuk dirinya sendiri tentunya. Jadi tidak mungkin dari tempat lain. Bahkan saya berani mengatakan bagi kalian yang mendewakan uang, tidak mungkin kalian mendapatkan yang terbaik dengan uang. Uang memang dibutuhkan untuk bertransaksi, yaitu untuk menukar yang terbaik dengan yang terbaik lagi. Tapi kan di dalam uang kita tidak bisa melewati yang namanya kelicikan dan kecurangan. Pasti licik, pasti curang dan terbukti. Contoh, seorang pelacur atau gigolo, mereka dibayar mahal untuk melakukan apa yang diminta oleh si pelanggan, dan mereka melakukannya seakan-akan terbaik. Tetapi jika berpikir dengan akal sehat, maka didapati bahwa si pelacur atau gigolo itu melakukan yang terbaik katanya, bukan untuk si pelanggan itu secara tulus untuk si pelanggan itu, tidak, tapi untuk uang saja yang dimiliki oleh si pelanggan. Karena dengan uang dari si pelanggan itu dia bisa hidup, bisa mapan, bisa berfoya-foya, bisa menjalani hidupnya yang nikmat katanya. Mungkin dia berselingkuh dengan pasangannya yang dia cintai. Jadi tidak ada ketulusan dan tidak ada kejujuran dan tidak ada keinginan untuk memberikan yang terbaik. Yang ada adalah nafsu untuk mendapatkan yang sebanyak mungkin, keserakahan yang ada, atau penipuan malah yang ada. Berpura-pura memberikan yang terbaik padahal memberikan sebuah penipuan atau sebuah ketidakjujuran, pastinya kepalsuan. Pura-pura cinta, pura-pura nafsu, pura-pura bergairah dan lain-lain. Itu dalam konteks yang agak vulgar, tapi itu tidak berlaku hanya di pelacur, tapi di tukang cuci piring pun berlaku seperti itu. Lalu dengan kekuatan uang kita mungkin bisa membeli, bisa membayar, bisa mendapati, tapi pada kenyataannya saya mendapati dari berbagai zaman bahwa karya-karya terbesar seperti Borobudur contohnya, itu dibangun bukan untuk pesanan raja, tetapi si pemahat patung, si pemahat relief, si pemahat candi ingin mendedikasikan kekuatannya, pikirannya untuk yang lebih dari sekedar raja, yaitu untuk yang dia imani, Tuhannya. Dan kalian manusia tidak bisa menjadi Tuhan, pasti. Dan kalian ingin mendapatkan yang terbaik, bisa. Yaitu apa? Dengan cara kita menganggap kita memberikan yang terbaik adalah untuk Tuhan. Dengan media kita memberikan yang terbaik pada orang-orang sekitar kita. Tapi kita menganggap apa yang kita lakukan itu bukan untuk orang-orang sekitar kita, tetapi untuk Tuhan kita. Maka itulah yang menjadi sumber satu-satunya mendapatkan yang terbaik. Tidakkah kita senang mendapatkan yang terbaik? Saya sangat senang mendapatkan yang terbaik. Wanita terbaik yang mencintai saya. Dan saya percaya itu. Bukan karena saya memiliki uang, bukan karena saya memiliki segalanya, tapi karena saya adalah hamba dari yang benar. Ya, itu yang saya sangat sukai dan saya bahagia dengan hal itu. Jadi contoh wanita atau istri yang saya cintai. Lalu yang terbaik, siapa sih yang tidak ingin yang terbaik? Semuanya ingin yang terbaik. Bahkan Lucifer atau malaikat yang tersesat itu, atau bukan malaikat lagi, si iblis yang tersesat itu pun ingin mendapatkan yang terbaik. Tapi dia melawan Tuhan, padahal Tuhan adalah yang terbaik. Jadi saya berbicara dari sudut pandang iman saya.
Masing-masing agama menganggap bahwa ajaran iman nilai terbaik. Mari kita buktikan dan kita laksanakan. Mari kita mendasarkan perbuatan terbaik kita sebagai persembahan untuk yang kita imani, untuk Tuhan kita masing-masing. Dan kita akan lihat apakah iman kita sanggup untuk melakukannya. Jika tidak sanggup, berarti tidak terbukti iman kita sebagai iman yang benar. Tapi jika sanggup untuk memberikan yang terbaik, jadi iman sanggup untuk menjadi dasar bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita melalui sarananya, yaitu orang lain, orang-orang di sekitar kita, maka iman itu terbukti sebagai iman yang kuat, iman yang benar, iman yang sejati. Itulah yang terbaik dari semua sisi, dari semua hal dalam kehidupan. Saya Yudi Setiawan, kiranya memberikan pandangan atau memberikan sebuah penambahan wawasan bagi saudara-saudaraku sekalian. Sekian dan terima kasih. Saya Yudi Setiawan dalam Suara 10. Maaf agak serak. Sampai jumpa lagi dalam pemikiran yang selanjutnya. Sekian dan salam. Sampai jumpa.